Mbak, tadi itu kan pada sesi Mas Hastu sendiri ada seorang peserta yang bertanya mengenai adanya seorang pasien stroke dengan afasia global. Nah, kalau untuk waktu penyembuhannya itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Gajah? Tadi udah saya sampaikan kalau untuk berapa lama waktu untuk penyembuhan pasien dengan afasia sendiri tergantung limitasi yang dimilikinya. Semakin banyak limitasi, mungkin waktunya akan lebih lama untuk proses penyembuhan. Oke, gitu Mbak Tania. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, mungkin Mbak Gajah bisa sharing selama Mbak Gajah bekerja di rumah sakit ataupun itu dalam menangani pasien stroke mungkin seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan? Kalau kondisi di lapangan, pasien stroke yang mengalami gangguan bicara itu biasanya kebanyakan mengalami afasia dan disatria. Dan kebanyakan afasianya itu afasia Broca, di mana dia mampu memahami bicara dari orang lain, tapi tidak mampu menyebutkan apa maksud dan tujuan yang ingin dia sampaikan sendiri gitu. Dan kebanyakan pasien stroke juga banyak mengalami gangguan disatria atau yang tadi bahasa awamnya pelo atau cadel tadi. Biasanya kalau untuk pasien dengan afasia Broca atau pasien dengan afasia motorik, biasanya dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu udah ada peningkatan dalam program terapi. Baik Mbak Gajah. Tanya mau nanya lagi nih Mbak. Kalau untuk stimulus melatih bicara di rumah yang bisa kita lakukan kepada pasien itu seperti apa Mbak? Kalau untuk stimulus, tergantung gangguan bicaranya seperti apa, Mbak. Misalnya gangguan bicara disatria. Mungkin disatria itu murni karena kelemahan pada otot-otot bicara. Bisa dengan latihan buka tutup mulut, senam wajah intinya, buka tutup mulut, tarik julurkan lidah kiri kanan, gerakan lidah kiri kanan, menggembungkan pipi, dan banyak lagi latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Mungkin dari pertanyaan tadi itu ada hubungannya juga sama pertanyaan dari Syafitri Rizkawanti. Selamat malam Mbak, saya Syafitri, izin bertanya. Bagaimana teknik dan program terapi apa yang diberikan pada pasien stroke yang suaranya mengecil seperti berbisik dan pelo? Terima kasih Mbak. Oke, berarti ada dua ya. Ada dua gangguan bicara di sini. Yang pertama itu gangguan suara, dan yang kedua itu disatria atau gangguan bicara. Kalau untuk gangguan suara sendiri, nanti di sini biasanya terapis akan memberikan metode tertentu. Kalau biasanya ada metode respirasi untuk yang gangguan suara, tergantung juga kerusakan pita suaranya bagaimananya gitu. Tapi kalau untuk yang cadel atau disatria tadi, yang tadi setelah saya jelaskan, bisa dengan latihan-latihan kekuatan otot-otot bicara seperti lidah, rahang, bibir, dan lain sebagainya gitu. Untuk pertanyaan dari Mbak Laili Wahyu Mawadahti, untuk cadel seperti tidak bisa huruf R, contoh latihannya seperti apa Mbak? Oke. Kalau cadel tidak bisa huruf R, itu dari kecil atau gimana? Atau misalnya karena stroke atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk cadel sendiri nggak bisa huruf R, itu kita melihat struktur lidahnya dulu. Apa dia nggak punya tali lidah atau gimana? Tergantung struktur lidahnya nanti. Tapi kalau misalnya
dia dari kecil karena faktor lingkungan yang membuat dia tidak bisa mengucapkan huruf R. Misalnya kan kalau anak kecil dari dulu tuh kalau misalnya kita ngomong dicadel-cadel itu kan lucu. Jadi sampai dewasa itu pun kebawa jadinya gitu. Tapi kalau misalnya itu karena murni karena lingkungan itu masih bisa dilatih dengan sering mengucapkan kata-kata atau artikulasi yang misalnya yang berhuruf R, misalnya rumah, antri, kamar, itu sering dilatih. Jadi kalau untuk metodenya itu nanti ada metode terapi untuk penempatan lidah, di mana penempatan lidah yang seharusnya untuk memproduksi huruf R gitu. Ada tanggapan dari Mbak lagi nih, Mbak Gajah. Jadi itu karena dia sakit stroke. Dan juga tadi sebelumnya Mbak Gajah juga ada menyampaikan tentang penguatan otot mulut, rahang. Nah, itu juga sama Mbak Leli minta dijelaskan bagaimana prakteknya. Kalau Penjelasan prakteknya itu, Mbak. Untuk yang bisa dilakukan di rumah, kalau untuk penguatan rahang, coba buka mulut, ini mulut ya, buka mulut, buka, tutup, buka, ditahan, mungkin bisa dilakukan 10-15 kali, berhenti dulu. Habis itu ulang lagi, sampai 3 sampai 5 kali percobaan. Jadi itu untuk kekuatan rahangnya, buka, tutup. Pas dibuka, ditahan sebentar dulu. Pas tutup, tahan juga sebentar. Sama-sama seperti kayak lidah juga, misalnya narik julur, tarik dengan kekuatan maksimal. Tarik kekuatan maksimal, julurkan dengan kekuatan maksimal. Gerakan lidah ke atas, ke bawah. Kayak kalau ke atas mungkin seperti makan es krim, menjilat es krim bagian atas. Kalau ke bawah itu kayak melet ke bawah gitu, gerakan lidah ke bawah. Selanjutnya ada gerakan lidah kiri kanan, itu hitung mungkin 15-20 kali gitu. Oke, makasih Mbak Gajah. Untuk penjelasan dari Mbak Gajah ini juga menurut saya sudah menjawab pertanyaan dari Syafitri Rizkawanti juga. Mungkin saya akan lanjut lagi. Saya ingin nanya lagi nih Mbak, kalau misalnya nih untuk pasien stroke dengan gangguan bicara dan kognitif, di mana dia itu tuh nggak mampu untuk merespon terapis. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam mengajak latihan bicaranya? Oh iya, kalau untuk pasien dengan gangguan kognitif dan bicara, itu biasanya saya sendiri atau terapi bicara sendiri, itu lebih memfokuskan ke kognitifnya dulu. Jadi, mungkin kognitifnya dilatih dulu dengan cara, mungkin kalau misalnya nggak bisa memahami bahasa atau bicara, itu menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Seperti itu ya Mbak. Terus apalagi ya? Kalau misalnya gini Mbak, ada dia itu seorang pasien gangguan bicara juga karena stroke. Nah itu sebagai caregiver atau keluarga yang ada di rumah, di mana kita bisa memberikan home program latihan. Apakah penambahan stimulus seperti untuk lidah, gigi, dan mulut itu juga berpengaruh baik? Ya, oke. Kalau misalnya ada keluarga atau saudara yang stroke memiliki gangguan bicara, itu kan sebaiknya harus dikonsultasikan dulu ke dokter dan ahli terapis. Nanti biasanya terapis itu ngasih home program sendiri untuk dilakukan di rumah. Misalnya yang kayak tadi, ada latihan lidah, ada latihan rahang, ada latihan pipi, dan latihan-latihan organ-organ bicara gitu. Terima kasih Mbak Gajah atas penyampaiannya. Ini ada lagi nih Mbak, dari Syafitri Rizkawanti lagi.
Maaf Mbak, izin bertanya lagi. Apakah memasas leher ada manfaatnya dan kalau ada seberapa besarkah manfaatnya? Ya. Kalau untuk masa sendiri, kalau misalnya itu kelemahan, biasanya kan pasien dengan disatria itu memiliki kelemahan misalnya pada wajah, bibir, leher, ada yang miring sisi kiri atau miring sisi kanan, itu masas itu sangat berpengaruh untuk mengembalikan bentuk bentuk wajah atau bentuk bibir pada posisi yang simetris lagi. Jadi berfungsi atau enggak itu tergantung bener nggak, sesuai nggak arah arah ototnya dia masas atau cuman asal-asalan itu kan. Kalau untuk masas sendiri kan juga ada apa namanya, ilmunya sendiri gitu. Jadi harus sesuai arah otot gitu. Nggak boleh asal-asalan juga. Kalau untuk leher juga sama. Untuk Bu Syafitri mungkin bisa Bu Syafitri. Oh gini Mbak, maksud saya gini, kalau misalnya ada pasien stroke yang suaranya halus atau mengecil yang tadi dan dia pelo gitu kan, kalau misalnya kita melakukan masas di daerah lehernya, apakah itu bisa bermanfaat gitu loh untuk bisa mengembalikan suaranya ke apa namanya, ke kekuatannya semula gitu. Karena kan dia karena stroke-nya itu dia jadi bisik-bisik gitu loh. Apakah dalam memasas lehernya itu bisa mengeluarkan suaranya lagi gitu. Baik, Pak Gajah mungkin bisa menjelaskan kepada Bu Syafitri. Iya, kayak yang tadi saya jelaskan, kalau untuk gangguan tadi katanya bicaranya berbisik. Biasanya kalau untuk bicara berbisik itu ada masalah pada gangguan suara, ada masalah pada pita suaranya. Jadi pita suara itu sendiri letaknya di sini ya Mbak ya, di dekat leher di sini. Jadi kalau untuk masas di area sana itu juga berpengaruh untuk menstimulus suaranya untuk besar lagi gitu. Tapi sesuai dengan apa arah ototnya gitu. Tidak boleh asal-asalan masa saja gitu. Jadi kalau untuk gangguan bicara dan gangguan suara itu sendiri itu berbeda ya Bu Syafitri. Jadi kalau untuk mungkin suara berbisik itu bukan gangguan bicara tapi gangguan suara. Baik, berhubung telah selesai pemaparan dari Mbak Gajah, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, terapi wicara itu merupakan suatu ilmu atau kiat yang mempelajari perilaku aplikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan pelaku komunikasi. Nah, gangguan bicara seperti apa yang terjadi pada stroke? Itu ada gangguan afasia, itu gangguan bahasa, gangguan disatria, gangguan bicara, disfagia, gangguan menelan, dan juga disfonia, gangguan suara. Nah, bagaimana cara penanganan gangguan bicara pada pasien post-stroke? Itu bisa dimulai dengan konsultasikan dengan ahli atau dokter terkait, seperti dokter saraf, dokter jantung, penyakit dalam, dan sebagainya. Selain itu, konsultasikan juga pada ahli terapis bicara, seperti ke Mbak Gajah itu juga bisa dikonsultasikan ke beliau. Dan juga menjalankan program terapi yang diberikan oleh ahli terapi bicara, dan juga yang terakhir sangat penting, jaga pola hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Gajah atas penyampaian materinya.